Aksi nyata modul 1.1. Om Swastiastu, perkenalkan saya Imade Bajagiarte, CGP Angkatan 9 Kota Denpasar, ingin menyampaikan aksi nyata modul 1.1 penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di dalam kelas dan di sekolah. Perasaan saya selama melakukan perubahan kelas, di antaranya yang pertama itu cemas, kemudian saya juga optimis, kemudian percaya dan senang. Cemas, saya merasa cemas mencermati perkembangan karakteristik beberapa murid yang kurang baik karena pengaruh pembelajaran daring. Dalam hal ini selama pandemi kemarin itu siswa itu banyak yang daring. Sekarang dia pas sebagai siswa kelas 10 di SMK seperti itu. Kemudian optimis. Kenapa saya merasa optimis? Karena saya merasa dengan pola yang menuntun murid itu dapat nantinya akan mengantarkan suatu proses kesuksesan bagi murid itu sendiri. Kemudian saya juga merasa percaya dan senang karena stakeholder, ya dalam hal ini kepala sekolah, kemudian teman-teman sejawat, pegawai dan lain sebagainya mendukung perubahan menuju yang lebih baik, sehingga saya merasa sangat senang diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan guru penggerak sehingga dapat mengetahui hal-hal yang positif dari teman-teman yang hebat, baik dari fasilitator, pengajar praktik dan yang lainnya, sehingga mampu kedepannya untuk memajukan sekolah yang saat ini saya berada. Kemudian ada pun beberapa gagasan sepanjang perubahan yang saya lakukan adalah yang pertama itu ada pembelajaran yang menyenangkan. Di mana dalam pembelajaran yang menyenangkan, kita akan membuat dan mengelola kelas itu dengan baik dan semenarik mungkin sehingga siswa merasa senang dalam melakukan pembelajaran. Kemudian yang kedua itu berpusat pada peserta didik. Penerapan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik ini, guru senantiasa sebagai mediator dan tutorial atau sebagai teman belajar, dalam artian siswa diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengembangkan kompetensinya sendiri sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kemudian yang ketiga ada kolaboratif. Berkolaborasi. Di dalam pembelajaran ini menumbuh kembangkan kebiasaan berkolaborasi melalui berbagai kegiatan pembelajaran yang sangat menyenangkan. Kemudian yang keempat itu adalah berkarakter, di mana penerapan pola pendidikan itu selalu menuntun murid kepada hal-hal yang sangat baik, terutama terkait dengan sikap dan mentalnya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Pembelajaran dan pengalaman dalam bentuk catatan praktek baik itu menurut saya itu adalah yang pertama itu menuntun dan membentuk karakter murid melalui membuat kesepakatan bersama kegiatan di dalam ataupun di luar kelas. Jadi sebelum pembelajaran itu kita mulai kesepakatan dulu seperti apa aturannya, kemudian rule pembelajarannya seperti apa, ada diskusi gimana caranya dan lain sebagainya, itu selengkap saya berikan sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian selanjutnya menerapkan kegiatan pembelajaran yang menyenangkan dan kolaboratif. Jadi gimana belajar itu supaya anak itu senang, berkolaborasi, bertukar pikiran dengan temannya sesuai dengan apa yang mereka harapkan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan selalu happy walaupun ini adalah pembelajaran matematika. Berikutnya melakukan pemetaan kemampuan dengan gaya belajar melalui asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini selalu saya lakukan untuk mengetahui sub pokok materi, misalkan bilangan berpangkat, sejauh mana kemampuan awal mereka untuk sebelum saya melakukan pemberian soal-soal selanjutnya, sehingga saya mengetahui kemampuan awal dari siswa yang bersangkutan. Yang terakhir itu adalah menghidupkan kodrat yang dimiliki oleh anak dengan menerapkan pola pembelajaran yang berpusat pada murid. Maksudnya begini, kodrat itu kan sudah terdiri dari berbeda-beda setiap siswa. Jadi masing-masing itu sudah memiliki kodrat alam yang mana sesuai dengan minat, bakat dan mereka miliki. Yang tentunya kita sebagai guru itu harus terfokus kepada siswa dalam proses pembelajaran seperti itu.
Berikut ini saya tampilkan dari salah satu siswa sebagai testimoni dan salah satu teman sejawat sebagai testimoni selama saya melakukan suatu perubahan di SMK Negeri 5 Denpasar. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputri Suaryani dari kelas 12 kuliner. Di kesempatan kali ini saya akan menyampaikan testimoni pembelajaran yang diajarkan oleh Pak Bajat. Beliau selalu mengajari kami dengan metode berdiskusi. Berdiskusi dengan teman sebangku ataupun berdiskusi dengan kelompok. Selain itu juga, beliau memberikan kami sebuah kuis yang dimana jika kami bisa menjawab serta menjelaskan jawaban dari kuis itu dengan benar dan tepat, maka kami akan diberikan sebuah poin. Yang dimana poin ini dipergunakan untuk menambah nilai kami yang seandainya di bawah KKM. Selain itu juga, di saat belajar, beliau sering memberikan sebuah canda-candaan kecil kepada kami agar kami tidak terlalu tegang dalam melakukan proses pembelajaran. Atau tidak merasa bahwa belajar itu harus monoton. Dalam artian, beliau ingin kami mengikuti pembelajaran dengan rileks, nyaman, serta tetap fokus dalam materi yang sedang beliau jelaskan. Dan yang terakhir, beliau selalu menerapkan pembelajaran P5 yang dimana kami sebagai para pelajar diberikan kesempatan untuk menggali serta memahami materi yang telah beliau berikan. Kami juga sebagai pelajar selalu menerapkan nilai-nilai Pancasila di kehidupan sehari-hari kami sebagai pelajar. Beliau sangat ramah dalam mengajari kami. Beliau juga sangat ceria. Jadi kami sebagai para siswa sangat senang dan nyaman bila diajari oleh beliau. Baik, demikianlah testimoni yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imadi Sudarmawan. Saya selaku teman sejawat dari Bapak Imade Bajawi Arte selaku calon guru penggerak angkatan 9. Nah, kali ini saya akan memberikan testimoni mengenai perubahan apa saja yang telah Bapak Made berikan selama melaksanakan pembelajaran di sekolah ini. Nah, menurut saya pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Made itu sangat baik. Ini terlihat bagaimana cara Pak Made mengemas pembelajaran-pembelajaran yang beliau lakukan. Semuanya merupakan hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nah, kenapa saya katakan seperti itu? Karena Pak Made saat melakukan proses pembelajaran, nah, di dalam kelas maupun di luar kelas selalu memberikan perubahan-perubahan yang positif bagi siswa-siswanya. Dilihat dari proses pembelajaran Pak Made di dalam kelas. Nah, saat mulai pembelajaran di dalam kelas, Pak Made selalu memberikan dia kesepakatan belajar bagi siswa-siswanya. Artinya di sini Pak Made itu membuat suatu kesepakatan di kelas yang dimana siswa dan Pak Made dia mau membuat suatu suasana kelas agar siswa-siswanya saat proses pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Made itu menjadi asik. Nah, baik siswa yang belajar maupun Pak Made yang melakukan pembelajaran di kelas itu jadi menciptakan suasana yang sangat kondusif. Jadinya apa yang terkuat dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara itu sangat diwujudkan, diimplementasikan di sini. Jadi Pak Made memberikan suatu gebrakan yang dimana apa yang dibutuhkan siswa itu sudah dilakukan di awal. Nah, itulah kesepakatan belajar yang telah dilakukan di awal sebelum melakukan pembelajaran selanjutnya. Kemudian selain itu Pak Made di awal juga memberikan yang namanya asesmen konektif maupun non konektif. Nah, di sini Pak Made memberikan melakukan suatu pengukuran untuk siswa-siswanya. Nah, dia melakukan seperti ini agar nantinya pada saat pembelajaran Pak Made bisa memberikan metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa yang berada di kelas. Nah, sejauh ini pada saat Pak Made di dalam kelas,
metode yang dilakukan sangat membuat siswa itu menyenangkan, apalagi dikemas dalam beberapa metode seperti adanya game yang notabene zaman sekarang adalah anak-anak itu senang bermain sambil belajar. Nah, itu sudah dilakukan Pak Made ketika melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian pembelajaran di luar kelas. Nah, di luar kelas ini juga Pak Made memberikan perubahan yang sangat positif. Kenapa demikian? Pak Made selalu memberikan bimbingan terhadap siswanya, baik yang aktif bertanya menginginkan suatu pembelajaran yang lebih, ataupun membimbing siswanya yang dalam hal ini belum mampu atau masih ada yang kurang dalam pembelajaran yang dilakukan di kelas sebelumnya. Di sini Pak Made memberikan suatu pembimbingan yang sangat baik, di mana siswa yang bisa yang lebih itu diajarkan bagaimana caranya saling berkolaborasi menuntun satu sama lain. Istilahnya anak-anak yang bisa sambil dibimbing itu sambil memberi tahu bagaimana caranya agar menjadi yang lebih agar menjadi bisa seperti itu dalam pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Made. Nah, di samping itu dalam bimbingan ini pun Pak Made selalu memberikan bimbingan karakter terhadap para siswanya. Nah, di mana bimbingan-bimbingan karakter ini selalu berpedoman agar selalu siswanya itu memiliki budi pekerti yang baik. Nah, di mana jika budi pekerti yang baik itu jika sudah diimplementasikan oleh siswanya, itu akan selalu memberikan perubahan-perubahan yang sangat baik. Nah, itulah yang saya dapatkan ketika beliau berada di sini, dan itu pun merupakan hal yang baru yang bisa saya contoh ya dari Pak Made, yang dimana perubahan-perubahan yang positif itu akan selalu membuat anak-anak, baik saya selaku guru pun akan ikut menjadikan imbas yang baik. Nah, mungkin itu saja testimoni yang bisa saya sampaikan. Semoga testimoni ini bermanfaat, dan untuk kedepannya semoga kegiatan yang dilakukan oleh Pak Made selaku calon guru penggerak angkatan 9 berjalan dengan lancar. Akhir kata saya tutup dengan Brahma Sandi. Om Santi Santi Santi.